Perkenalkan, nama saya Intan Sabina Faradila dari SMA Muhammadiyah 2 dari kelas 10 MIPA 6. Perkenalkan, nama gua Amin Agiatna dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dari kelas IPS 1. Itu selama 5 bulan itu mati rasa itu. Terus gimana cara kamu tetap bertahan sama tapak suci dan Satu tangan gini. Jadi arah sasarannya itu ini hati sini pelipis. Oh ya. Jadi harus lurus gini. Jiwa kepimpinannya yang tumbuh dari diri kita sendiri. Assalamualaikum, hai good people. Kali ini aku Intan Sabina bakalan nemenin kalian di Ekspresi, Ekskul Berprestasi. Ngomong-ngomong tentang prestasi nih ya, setuju nggak sih kalau generasi milenial itu harus mempunyai prestasi? Kalau aku pribadi sih ya, setuju banget karena mempunyai prestasi itu nggak hanya membanggakan diri kita sendiri, tetapi juga membanggakan orang tua dan juga nama sekolah. Dan prestasi itu nggak hanya di bidang akademik aja, tapi juga ada di bidang non-akademik seperti seni, olahraga, dan lain sebagainya. Dan kali ini aku bakalan ngomong-ngomong sama teman aku yang punya segudang prestasi di bidang non-akademik, khususnya bela diri, yaitu tapak suci. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Amin Haki. Halo Haki, gimana nih kabarnya selama pandemi? Di rumah aja, bosen nggak sih? Kabarnya sih alhamdulillah baik ya. Jadi kalau di rumah sih ya bosen pasti. Juga kesepian, gak ada siapa-siapa gitu. Kesepian, jomblo kayaknya nih. Boleh. Yang mau silahkan dikontak. Aku sih juga bosen ya di rumah aja. Soalnya kayak sepi aja gitu. Soalnya biasanya kan sekolah di sekolah, banyak temen-temen gitu kan. Sekarang sekolahnya di rumah. Nah, kalau pandemi kayak gini tuh latihan nggak sih tapak sucinya? Kalau latihan sih pasti ya wajib gitu. Sebagai atlet kewajibanku ya latihan gitu. Jadi kalau latihan itu pelatihku ngasih program ke aku di Japri WA gitu. Nanti aku jalanin di rumah. Nanti kalau udah aku laporan ke pelatihku gitu. Itu latihannya tuh virtual apa gimana? Latihannya itu nggak virtual sih, cuma aku latihan di rumah, nanti laporan kirim foto gitu aja. Oh, foto ya? Iya. Berarti kayak latihan mandiri gitu ya? Latihan mandiri. Ada nggak sih perbedaan kalau latihan mandiri sama latihan sama temen-temen gitu? Perbedaan sih banyak ya. Kalau latihan mandiri itu kan sepi, jadi cepet capek gitu. Kurang seru gitu, nggak ada temennya. BTW bisa nggak sih diceritain gimana kamu mulai tertarik di tapak suci? Ceritanya itu kan emang dasarnya orang tuaku kan orang Muhammadiyah ya. Jadi dari kecil aku di sekolahin di Muhammadiyah. Waktu TK aku di TK Muhammadiyah itu kan ada tapak suci ya. Jadi aku ikut gitu. Terus waktu itu kok lama-lama seneng, suka gitu akhirnya. Berarti udah dari TK ya, dari ikut TK. tapak suci. Wih, keren banget nih Haki. Dari TK udah ikut tapak suci. Aku mah pas masih TK masih main-main mungkin sama temenku, main petak umpet gitu. Nah, kenapa sampai akhirnya memilih tapak suci gitu? Kan banyak tuh bela diri lainnya kayak wushu, taekwondo. Kenapa milih tapak suci? Tapak suci itu beda ya. Jadi tapak suci itu bukan sekedar bela diri. Jadi tapak suci itu di sana kita dilatih bela diri juga pasti ya. Juga diajari akhlak, sopan santun gitu. Orang tua pernah ngelarang nggak sih kalau kamu ikut tapak suci gitu? Orang tua selama ini sih mesti mendukung gitu ya, nggak pernah ngelarang gitu, mesti support. Dari lomba-lomba kamu bisa nggak dikasih tahu apa aja? Banyak ya, ada 18, tak sebutin beberapa aja. Yang pertama itu juara 1 O2SN tingkat Surabaya. Terus juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, juara 1 UM National Championship, juara 1 Erlangga Championship, terus juara 1 Surabaya National Championship. Udah itu aja. Wih, keren banget. Berarti juara 1 semua nih. Juara 1. Udah pro berarti nih di tapak suci ya. Pernah nggak sih pas waktu lagi lomba kamu cedera gitu? Pernah waktu itu, waktu lomba di Semam Dakap.
waktu SMP itu ya. Jadi tanganku itu sampai patah. Ceritanya itu kan waktu tanding itu tandingnya lawan temanku sendiri. Tandingnya tanding fighter gitu, tarung. Jadi kan pas waktu tanding kan aku nangkis gitu ya. Nangkis awalnya itu nggak kerasa, cuma jadi kayak apa bengkak biasa gitu. Nanti terus habis tanding itu baru kerasa sakitnya. Tapi sakitnya itu sakit biasa. Terus sampai beberapa bulan, sampai 5 bulan itu baru tahu kalau itu patah. Berarti itu selama 5 bulan itu mati rasa itu? Nggak mati rasa sih, tapi cuma kemeng gitu aja. Oh berarti kayak sakit tapi nggak sakit banget uh. gitu ya? Berarti itu selama 5 bulan nggak kerasa ya tangannya patah gitu. Terus kamu trauma nggak sih dari kejadian itu? Kalau trauma sih nggak ada ya. Berarti nggak trauma sama sekali. Terus kan kamu kan udah tahu nih kalau misalnya tapak suci banyak banget nih resikonya ya kan. Kayak kamu kan juga udah pernah cedera juga kan. Terus gimana cara kamu tetap bertahan sama tapak suci dan masih mau ikut lomba-lombanya? Apa yang buat kamu bertahan? Jadi aku itu nggak mau berhenti sampai sini aja gitu. Masih ingin berprestasi lagi, masih ingin juara lagi, masih ingin membanggakan sekolah, tapak suciku sama orang tuaku yang paling penting. Ada nggak momen yang menurutmu sangat-sangat berkesan pas waktu ikut lomba di tapak suci? Setiap lomba itu pasti ada momen berkesannya. Tapi yang paling berkesan itu waktu aku lomba di Yogyakarta mewakili Jawa Timur, lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Itu juara enggak kalau boleh tahu? Kalau juara sih enggak ya. Oh gitu ya. Aku sih kok jadi kamu juga sangat-sangat berkesan sih, apalagi itu kan mewakili sekolah juga mewakili kota ya. Nah, aku boleh tanya nggak tanggapan kamu tentang orang-orang yang memandang prestasi itu dari akademik aja, nggak di non akademik. Jadi kan setiap orang itu punya passionnya masing-masing ya, nggak harus dituntut di akademik aja, juga bisa di non akademik. Jadi harus seimbang gitu. Aku juga sebagai atlet harus bisa pinter-pinter bagi waktu antara belajar dan latihan. Gitu ya. Nah, buat netizen nih yang di rumah yang memandang prestasi hanya dari akademik aja, bisa didengerin tuh kata-katanya Haki. Makanya prestasi itu bisa didapat dari mana aja gitu. Contohnya non akademik kan, ya kan, bener kan? Terus non akademik itu juga bisa kok membanggain orang tua, bahkan membanggakan nama sekolah juga dan membanggakan diri sendiri. Nah, terus boleh nggak sih sedikit gitu ditampilin pas waktu kamu gerakan-gerakan yang kamu suka gitu sekarang? Oh, jurus dasarnya aja ya? Iya, iya. Jadi kayak ini namanya di tapak suci itu ada pukulan kata kembar, kata berkejaran, sama kata tunggal. Kayak di kebun binatang gitu ya jurus-jurusannya. Iya. Gimana tuh? Jadi kayak kata tunggal itu satu tangan gini. Jadi arah sasarannya itu ini apa, hati sini, pelipis. Oh ya. Jadi harus lurus gini. Ini tangannya nggak boleh gini, harus lurus. Jadi ini tuh muter gini. Ya, kalau kata kembar itu tangannya 2 gini. Oh ya, terus. Mukulnya 2. Kalau berkejaran satu-satu gini. Terus ada jurus lagi yang namanya mawar mekar sama mawar layu. Udah dari kebun binatang sekarang ke tumbuh-tumbuhan gitu. Astaga, banyak banget jurus-jurusannya ini. Terus ada yang mawar kembar apa? 2 gitu, apa? Kembar gitu, sama mawar layu kembar. Kalau mawar mekar itu kalau tunggal gini ya, tangannya gini. Ini buat nangkis pukulan. Gini. Ya, gini. Gini, Gini. Ya. Oh, gini. Tangannya gini. Terus kalau kembar itu 2 gini. Nah, ini buat apa kalau kayak gini? Ini kan gitu? Biasanya kalau mukul gini, kan ini ditangkis gini. Oh, ya. gitu. Kalau mawar layu itu taruh bawah gini, tangkis gini. Oh, gini. Ya. Gini ya. Kalau kembar itu gini. Ini gunanya itu untuk nangkis tendangan biasanya. Nangkis tendangan dari bawah gini. Gitu. Oh, kayak gitu. Terus ada lagi tangkisan Raja Wali. Habis dari binatang ke tumbuhan kembali ke binatang lagi. Kalau Raja Wali itu ada Raja Wali atas sama Raja Wali bawah. Kalau atas itu nangkis gini.
nangkis gini. Iya. Kanan apa kiri nih Bisa tangannya? kanan, bisa kiri juga bisa. Iya. Terus habis Kan itu apa gini. lagi? Terus ada Raja Wali ini apa? Bawah. Kalau bawah itu cuman gini. Nangkisan tendangan juga. Oh iya. Ya. Terus ada lagi ada naga. Naga. Sekarang hewan legend pun dibawa. Ya, kalau naga Gimana itu tuh? ini nusuk gini, nusuk. Nusuk gini, Emang naga nusuk ya? Nusuk ada yang nebas gini. Nusuk gitu sama sih. nebas gitu. Ada juga tendangan itu juga ada tendangan harimau. Terus tendangan ikan terbang. Ya, Pun dibawa. Iya. Terus apalagi tapi nih? aku nggak bisa nyontain di sini ya. Oh karena- iya. Iya. Ruangannya sempit soalnya. Nah, itu aja sih jurus-jurusnya. Itu aja. Nah, kamu setuju nggak sih kalau generasi sekarang ini harus mempunyai prestasi? Setuju banget sih, karena generasi milenial itu harus berprestasi. Karena beban suatu negara itu terletak pada generasi milenialnya. Kalau generasi milenialnya nggak berprestasi itu mau gimana nanti negara kita? Jadi kita sebagai generasi milenial itu wajib berprestasi untuk menentukan negara kita ke depannya gitu. Nah, gitu good people. Jadi di rumah itu jangan hanya rebahan aja. Jadi juga belajar juga ya buat memenuhi prestasi biar jadi pemimpin nanti di negara kita. Nah, gimana nih cara kamu ngebagi waktu antara belajar, terus latihan, sama mainmu? Jadi kan aku juga seorang pelajar, juga seorang atlet. Jadi kewajiban pelajar itu belajar, kewajiban atlet itu latihan. Jadi aku harus pinter-pinter memanage waktu dengan baik. Jadi harus bisa membagi waktu antara latihan, belajar, sama main. Jadi aku kalau latihan sama belajar itu dibaginya gini. Jadi kalau pagi itu latihan, habis latihan langsung sekolah. Terus habis sekolah itu pulang istirahat, makan, terus berangkat latihan lagi habis sisa itu. Gitu. Jadi itu kayak contoh leadership buat diriku sendiri gitu, kayak gitu. Berarti sebelum kamu berangkat sekolah itu latihan dulu. Berarti subuh-subuh itu latihan gitu. Ya nggak subuh sih, kayak jam 6 gitu. Oh, jam latihan. 6. Berarti sebelum mulai masuk sekolah Ya, itu sebelum latihan mulai ya. masuk sekolah. Wih, keren banget nih ya Haki, dari TK loh. Udah ikut tapak suci sampai sekarang. Kita tahu dari sini kita tahu bahwa seseorang yang berprestasi itu nggak dilihat dari juaranya aja, tapi jiwa kepimpinannya yang tumbuh dari diri kita sendiri, gitu ya. Aku tuh kalau inget kayak gini tuh ingat sama salah satu quotes-nya Shirin Zahra, yaitu manfaatkanlah masa mudamu sebaik-baiknya karena suatu negara itu bertumpu pada pemuda. Nah, aku makasih banget nih sama Haki yang udah ditemenin di ekspresi hari ini, sama good people yang ada di rumah. Makasih banget. Semoga acara hari ini menginspirasi dan banyak banget pelajaran yang diambil. Aku Intan Sabina izin undur diri. So, see you next time. Bye. Audio dulu ya, Bun. Sekarang silent semua. Siapa dulu? Terus. Tunggu. Aman. Kurang. Action.